Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya akan share tentang pembuatan kelas Teams, kemudian membuat channel, kelas notebook, assignment, menambahkan tab website, juga meeting daring. Pertama yang harus dilakukan adalah kita ketik dulu office.com, kita akan masuk di beranda seperti ini. Karena kita akan masuk dengan menggunakan domain dispendik.surabaya.go.id, maka ini sudah benar, maka kita langsung sign in. Tapi ketika di sini domain lain, maka Bapak Ibu jangan langsung sign in, tapi klik switch to a different account. Karena ini sudah dispendik, maka langsung saya sign in. Masukkan password. Nah, kita akan berada di beranda Microsoft Office 365. Kita menuju ke Teams, kita klik Teams, kita pilih use the web apps instead, terserah Bapak Ibu mau pilih get the Windows apps juga boleh, saya menggunakan web. Di sini nanti jika Bapak Ibu sudah mempunyai kelas, maka di sini di Teams Bapak Ibu akan tampil beberapa kelas yang sudah Bapak Ibu punya. Nah, di sini kita akan membuat kelas Teams dengan cara pertama, klik join or create team. Nah, di sini kita sudah bisa melihat keseluruhan ini. Kita fokus ke create teams. Create teams. Kita klik, akan tampil 4 tipe di sini. Ada kelas, ada PLC, ada staff, ada other. Kita pilih kelas karena di kelas inilah yang terdapat penilaian. Jika di 3 ini, di PLC, staff, other, ini tidak ada penilaian. Karena kita akan membuat kelas yang berisi penilaian, maka kita pilih kelas. Kita klik kelas. Kemudian kita beri nama kelas kita. Misalnya saya kelas 9E, Bahasa Inggris. Misalnya ditambahkan SMP Negeri 17 Surabaya juga tidak apa-apa, ditambahkan nama kita juga tidak apa-apa. Untuk meyakinkan peserta didik kita mungkin tidak nyasar ke kelas lain. Nah, description di bawah ini optional, jadi bisa diisi, bisa tidak. Langsung klik next. Kemudian kita tidak tambahkan siswa di sini karena nanti kita akan share kode tim kepada siswa dan siswa bisa bergabung ke kelas kita dengan memasukkan kode tim, atau guru bisa share link kelas tim ke siswa. Jadi kita tidak tambahkan manual. Tapi kalau Bapak Ibu guru mau menambahkan manual juga bisa. Di sini tinggal ngetik nama siswa yang dimaksud, kemudian ditambahkan add gitu ya. Nah, di sini saya akan menambahkan kepala sekolah saya. Nah, Bapak Iman Santoso dengan kode KP 017. Nah, ini saya tambahkan sebagai supervisor saya di kelas saya. Nah, di sini saya klik add. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan Waka Kurikulum sebagai supervisor juga, maka di sini tambahkan Waka Kurikulumnya.
Nah, ini kita klik. Nah, ada dua, waktu kurikulum dan kepala sekolah. Kita klik add. Setelah itu kita close. Nah, ini sudah jadi kelas kita. Bapak Ibu juga bisa change theme picture dengan cara klik ini, kemudian boleh upload foto Bapak Ibu atau kelas yang sudah Bapak Ibu sediakan gambarnya dengan cara klik upload ini. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa menambahkan picture yang ada di sini, misalnya ini. Scroll ke bawah, update. Nah, di sini sudah berubah kelas kita gambarnya. Kemudian, Bapak Ibu, untuk kelas kita ada channel general ini namanya channel. Kita mau menambahkan channel di kelas kita dengan cara klik more option, titik 3 ini sebelah tulisan kelas, kemudian add channel, kita tambahkan misalnya pertemuan pertama. Description-nya tidak perlu, tidak apa-apa, optional, kita tambahkan add channel. Kemudian kita tambahkan lagi karena kita membuat channel pertemuannya sampai 4. Add. Kemudian lagi add channel pertemuan 3. Klik add. Lagi add channel pertemuan 4. Klik add. Nah, baik Bapak Ibu, untuk channel general ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pertama mungkin mengucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi kelas 9E gitu ya. Selamat datang kepada para siswa-siswi 9E. Salam belajar, kayak gitu ya. Nah, ini bisa langsung diklik di sini sebelum para siswa nanti masuk ya, misalnya gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa melalui pengumuman di sini, klik announcement. Nah, misalnya di sini kasih aja ucapan selamat datang. Nah, di sini mungkin untuk para siswa kelas 9E misalnya. Selamat datang dan salam belajar. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa langsung enter. Nah, di sini juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, di di channel general ini, di post channel general, ini seluruh siswa kita setting, mereka bisa post apapun di sini. Tapi kita setting di channel pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini, kita setting hanya guru saja yang bisa ngepost, tapi siswa tidak bisa. Supaya ketika Bapak Ibu nanti mengumumkan sesuatu atau memberi penugasan kepada seluruh siswa, supaya tidak tenggelam dengan cacat mereka. Caranya adalah klik more option di channel 01, kemudian manage channel moderation ini kita on kan, kemudian manage, kemudian done. Seperti pertemuan 1 tadi, seperti channel pertemuan 1, pertemuan 2 juga kita manage channel.
di on kan, manage, dan sama channel 3 juga manage dan sama 4 juga manage channel, kita on kan, manage dan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah membuat channel, Bapak Ibu bisa mengundang siswa dulu, boleh dengan cara klik more option pada sebelah kanan kelas, kemudian manage team, kemudian setting. Nah, di sini ada member Bapak Ibu. Member. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan member, bisa melalui member di sini dengan add member. Nah, yang tadi Bapak Ibu mau menambahkan student atau teacher, bisa klik add member. Nah, di sini kita akan membagikan tim code. Jadi setelah manage team, setting, ini tim code-nya ini kita klik, dan di sini ada tulisan generate, kita klik. Nah, setelah muncul kode tim ini, bisa di copy, ini ya, bisa di copy, kemudian di share ke siswa-siswi kita, untuk kemudian siswa-siswi kita bergabung di kelas kita. Ini dengan cara memasukkan kode. Bagaimana kode itu untuk siswa? Kita langsung masuk ke siswa ya Bapak Ibu. Nah, ini saya buka, ini adalah siswa. Cara bergabung ke Teams yaitu siswa harus login dulu ke office.com, kemudian masukkan akunnya atau emailnya, email Microsoft. Kemudian akan memasuki beranda yang sama di sini, dan siswa tersebut ngeklik Teams. Tapi siswa tidak membuat kelas, jadi sini klik Teams. Nah, di sini ada create team dan join a team with a code. Karena siswa mau join kelas kita, maka yang dipilih join a team with a code. Nah, di sini dimasukkan kode tim yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, ini tinggal klik join. Dan siswa otomatis sudah masuk di kelas kita. Ini beranda siswa. Kemudian saya pindah lagi, ini beranda kelas guru, kelas saya tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membagikan kode, caranya tadi yaitu manage team, setting, team code. Dapatkan kodenya. Tapi jika Bapak Ibu ingin membagikan link timnya, Bapak Ibu bisa klik more option di sini. Di sini ada get link to team. Nah, ini bisa diklik kemudian di copy, linknya diberikan kepada siswa-siswi kita. Sebenarnya untuk kode sama link ini ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau kode itu kan siapapun yang mempunyai kode kita bisa masuk di kelas kita secara otomatis. Tapi kalau menggunakan link, mereka harus menunggu admit atau konfirmasi dari guru untuk masuk kelas. Jadi guru tetap menyeleksi. Bagaimana dengan kode? Bapak Ibu ketika sudah share kode dan Bapak Ibu sudah mengetahui kelas 9E misalnya siapa saja, Bapak Ibu bisa remove atau mengeluarkan siswa-siswi yang bukan kelas Bapak Ibu. Kemudian caranya supaya kode tadi, supaya kode ini tidak berlaku lagi, kita reset. Nah, di sini sudah berubah kode. Dengan berubah kode ini, maka kode yang awal tadi sudah tidak berlaku lagi. Jadi setelah Bapak Ibu
menentukan di kelas ini siapa saja membernya. Sudah diketahui membernya, misalnya tadi kan siswa A ya yang sudah masuk tadi, yang sudah login. Misalnya ada 32 siswa. Bapak Ibu akan melihat di sini nama siswa Bapak Ibu siapa aja. Kalau sudah langsung di generate, di reset kode timnya. Kalau misalnya bukan siswa Bapak Ibu bisa ini remove, disilang ini, di remove sampai di kelas ini adalah kelas Bapak Ibu, siswa-siswi Bapak Ibu gitu. Jadi ada kelemahan dan kekurangan masing-masing ketika kita share kode atau share link begitu. Untuk channel general ini Bapak Ibu ada post, ada file, ada kelas notebook, ada assignment, ada grade. Nah, nanti ini bisa ditambahkan edit tab yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mengumumkan sesuatu di channel pertemuan 1, maka klik di sini di channel pertemuan 1, kemudian pengumuman bisa disampaikan di sini. Misalnya saya memberi pengumuman di channel 1. Di sini saya tulis mohon diperhatikan pada hari ini tanggal 10 Juli kita akan belajar present tense. Langkah belajar kita adalah 1. Silakan pelajari materi pada file. Jadi nanti di sini kan ada file. Jadi siswa-siswi kita bisa mempelajari materi kita pada file ini. Dari mana mereka tahu? Ini dari pengumuman ini kita beritahu kalau materinya ada di file. Kemudian silakan kerjakan evaluasi atau kuis gitu ya Bapak Ibu pada assignment misalnya gitu ya. Kemudian kita sampaikan kepada siswa-siswi kita pengumuman ini dengan cara klik send. Jadi otomatis nanti pengumuman ini akan muncul di channel pertemuan 1. Bapak Ibu ketika ingin mengubah warna di pengumuman ini bisa, misalnya mau merubah warna ini boleh. Kemudian kita share ya. Nah, ini dia akan muncul pengumuman di channel pertemuan 1 gitu Bapak Ibu. Ini untuk pengumuman. Kemudian untuk file Bapak Ibu bisa membuat materi langsung dari sini. Klik PowerPoint misalnya. Bapak Ibu misalnya mau membuat langsung PowerPoint online.
tentang materi Bapak Ibu. Bisa langsung di sini create. Nah, seperti ini. Misalnya ya ini secara langsung ya. Nah, seperti ini. Bisa modify gitu ya. Nah, itu ya. Bla 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 lain-lain. Nah, udah. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memanfaatkan dari ini, diklik kemudian mau bikin secara langsung bisa, atau Bapak Ibu langsung sudah punya file, berarti tinggal upload file kemudian pilih file yang ada di perangkat Bapak Ibu gitu. Ini tentang materi yang akan diberikan kepada siswa-siswi kita upload di file. Kemudian kelas notebook. Kelas notebook di sini kita buat, jadi kelas notebook itu ruang pribadi bagi para siswa untuk mengerjakan tugas, PR, bahkan penilaian. Oke, kita klik setup a OneNote class notebook. Kita pilih blank notebook. Nah, di sini kelas notebook ini ada collaboration space, ada content library, ada teacher only section, ada student notebook. Jadi kita langsung next. Collaboration space ini guru bisa edit konten, seluruh siswa juga bisa edit konten. Kalau konten library itu guru bisa edit, tapi siswa hanya bisa membaca atau melihat saja. Kalau teacher only section, guru bisa edit konten, siswa tidak bisa melihat, jadi ini sectionnya guru saja. Kalau student notebook adalah ruang privat, ruang pribadi setiap siswa, jadi guru bisa edit, siswa yang bersangkutan saja yang bisa edit, dan tidak bisa dilihat oleh siswa-siswi yang lain, gitu Bapak Ibu. Oke, kita klik next. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu misalnya handout tidak cocok namanya, mau bikin sendiri, ini bisa di remove. Misalnya Bapak Ibu cocok dengan homework atau quizzes, ini bisa dibiarkan tanpa add section, kemudian langsung create. Nah, misalnya kita mau bikin sendiri boleh Bapak Ibu dengan cara add section, kemudian diberi nama misalnya buku tugas, add section lagi misalnya buku nilai atau apa, atau portofolio atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian create. Kalau nanti muncul seperti ini, berarti kelas notebook kita ini sedang OTW ke arah welcome to class notebook. Jadi jangan khawatir, itu perjalanannya ya, lagi loading tadi itu ya. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik open navigation panel. Nah, di sini sudah ada collaboration space, content library, teachers only, ini hanya guru yang bisa lihat dan yang bisa edit, dan ada student notebook karena tadi saya sudah login sebagai siswa untuk memasukkan kode kelas saya. Nah, di sini sudah muncul. Collaboration space ini bisa di rename atau Bapak Ibu mau delete juga bisa, kemudian tambahkan section bisa. Misalnya ini saya rename. Karena collaboration space ini seluruh siswa bisa edit, guru bisa edit, maka di sini dibuat aja untuk forum diskusi misalnya gitu ya. Jadi misalnya pembahasan present tense. Nah, ini misalnya kita tulis pembahasan rumus present tense
misalnya gitu ya. Nah, di sini bisa ditulis materi-materi Bapak Ibu yang untuk didiskusikan mungkin ya, jadi rumus. Nah, ini bisa dituliskan di sini untuk kepada tanya jawab kepada seluruh siswa misalnya ya. Nah, di sini subjek, kelas apa, kemudian contoh-contohnya. Nah, di sini dibuat aja collaboration space diskusi untuk dari bersama guru dan seluruh siswa, gitu kan. Misalnya gini ya, bab 1. Nah, misalnya gini, terus kemudian contoh kalimat. Nah, bisa dituliskan di sini. Begini Bapak Ibu. Nah, kemudian content library. Content library ini karena siswa hanya bisa membaca, guru bisa edit, ini bisa kita pakai untuk materi karena bisa dibaca oleh seluruh siswa. Dari materi. Nah, di sini Bapak Ibu berikan materi pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini. Misalnya saya buka ini. Sementara misalnya saya mau ambil materi saya dari sini misalnya. Nah, seperti ini kita masukkan di kelas kita. Begini. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Nah, ini masukkan di konten library karena di sini siswa hanya bisa membaca, tapi tidak bisa edit. Kalau di collaboration siswa bisa ngoprak-ngoprak apapun yang kita tulis di situ karena siswa bisa edit. Kalau ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk keperluan guru ya. Ini untuk siswa. Tadi yang sudah masuk adalah siswa A. Nah, disinilah ini namanya student notebook Bapak Ibu. Di student notebook ini tadi sudah saya setting sectionnya adalah buku nilai dan buku tugas. Misalnya buku nilai ini saya buat untuk penilaian harian misalnya ya. Kemudian buku tugas ini misalnya saya buat portofolio atau nilai praktek keterampilan ya, keterampilan. Jadi bisa praktek, bisa proyek, bisa portofolio gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya di sini Bapak Ibu ingin mengumpulkan nilai untuk proyek atau praktek atau portofolio, Bapak Ibu bisa di sini untuk membuat penugasan kepada siswa karena di kelas notebook ini penilaiannya manual ya. Jadi misalnya saya membuat tadi kan buku tugas ya, misalnya saya beri tugas menulis rumus, menulis kalimat present tense misalnya. Nah, di sini perintahnya adalah tulislah rumus, misalnya rumus present tense dan 10 kalimat present tense pada halaman ini, misalnya begitu. Nah, ini perintah ini
bisa langsung didistribute Bapak Ibu. Jadi tidak perlu satu-satu ditulis di buku tugas siswa, tapi ini di sini bisa langsung klik kelas notebook, kemudian pilih distribute page. Karena ini page, ini kita distribute page, maka nanti penugasan kita ini, perintah kita ini akan otomatis masuk di penugasan buku tugas tadi, perintahnya. Jadi tidak perlu ngetik satu-satu, kita distribute page, tunggu dia loading. Nah, kita masukkan di buku tugas kan tadi, maka kita klik buku tugas, kemudian ini harusnya ke bawah ini, bentar saya perkecil dulu. Nah, ini sampai dia keluar distribute di sini. Nah, ini kita langsung distribute. Nanti secara otomatis penugasan ini akan ke seluruh siswa-siswi di kelas saya tanpa menulis satu-satu di section buku tugas. Nah, kalau sudah ada done gini, berarti dia sudah distribute ke seluruh siswa. Distribute to all student, ini tulisannya. Dan di section buku tugas di kelas 9E Bahasa Inggris SMP 17 Surabaya notebook. Kita close. Oke, kita persatukan lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan page bisa di sini, diklik page. Kalau ingin menambahkan section bisa diklik tambahkan section ini. Begitu, Bapak Ibu. Sekarang kita ke arah assignment. Grade yang ada di sini ini miliknya assignment. Jadi ketika Bapak Ibu membuat assignment, nanti nilainya muncul di grade. Begitu. Oke, kita klik assignment. Akan muncul seperti ini, kita klik get started. Kemudian kita klik create. Nah, di sini ada dua, quiz dan assignment. Kalau from existing berarti Bapak Ibu sudah punya assignment sebelumnya. Jadi kita klik quiz. Misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan quiz di assignment, jadi kita klik quiz. Sebelumnya Bapak Ibu bisa membuat soal dulu di Microsoft Forms. Microsoft Form New Quiz. Setelah Bapak Ibu membuatnya, Bapak Ibu ketika ngeklik assignment quiz, maka langsung ada pilihan penilaian mana yang mau dipilih Bapak Ibu. Jadi tidak harus buat baru. Jadi buat dulu, lebih mudahnya ya, buat dulu di Microsoft Forms penilaian, entah itu penilaian harian atau PTS atau PAS gitu ya. Kemudian Bapak Ibu share ketika kuisnya diklik, Bapak Ibu bisa pilih ini. Misalnya saya pilih penilaian harian 4 bahasa Inggris. Kemudian next. Nah, otomatis di sini langsung muncul title-nya sama dengan judul penilaian di Microsoft Form. Nah, di sini bisa diinstruksikan Bapak Ibu. Misalnya kerjakan penilaian ini dengan jujur. Nah, kemudian di sini ini Microsoft Form-nya nanti disetting penilaian dulu Bapak Ibu. Jadi nanti poinnya itu otomatis di sini 100. Nah, ini berarti belum disetting. Kalau belum disetting apa namanya? Nah, ini. Oke. Bapak Ibu harus
memilih penilaian harian yang sudah terdapat soal dan nilai ya. Jadi supaya nanti muncul di sini nilainya, poinnya langsung muncul 100 gitu ya. Jadi poin 100. Jadi misalnya Bapak Ibu menentukan 10 soal, berarti satu soalnya nilainya 10. Nanti di sini otomatis ada angka 100 Bapak Ibu. Ini yang saya buat contoh ini kosongan ya, kosongan. Jadi belum ada nilai, maka di sini 0. Kalau misalnya nggak jadi, bisa di discharge Bapak Ibu. Nah, di discharge dulu, kita pilih yang ada nilainya. Jadi kita bisa masuk sini, kita bikin ya. Ini forms. Kita bikin new quiz. Kemudian penilaian harian. Bahasa Inggris. Kelas 9 misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tentukan nama. Ini require, wajib, tidak perlu poin. Kemudian kelas, wajib juga, tidak perlu poin. Kemudian nomor absen, ya wajib juga, tidak perlu poin ya. Kemudian kita mau pindah section, kita section. Kemudian di sini bisa kita kasih perintah untuk section 2, yaitu mengerjakan soal kuisnya. Jadi langsung masuk kuis misalnya. Kemudian multiple choice misalnya. Nah, kita pilih misal begini misalnya, biar cepat ya. Nah, ini soalnya, nah ini dia. Ini soal misalnya kita ambil di sini begini, kemudian ABCD-nya kita copy, kita masukkan sini. Nah, ini tidak perlu ABC ya. Ini. Oke. Nah, misalnya begini. Nah, ini untuk contoh saja. Misalnya ini saya kasih 100 ya, karena cuma 1 ya. Nah, di sini kita beri tema. Nanti Bapak Ibu jangan 1 soal ya, setidaknya 10 soal. Ini contoh aja yang sudah saya kasih poin 100. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini, quiz. Nah, ini tadi kan penilaian harian bahasa Inggris kelas 9, kita klik next. Nah, di sini sudah ada penilaian harian kelas 9. Perintahnya adalah kerjakan penilaian harian ini dengan jujur. Nah, di sini langsung kan muncul poinnya karena tadi sudah kita kasih poin, kita beri poin. Kenapa yang penilaian harian yang tadi tidak muncul poin alias 0 poin? Karena setelah kita cek yang tadi kan tidak ada poin, hanya identitas diri dulu. Jadi kelas pertanyaannya belum, maka dia 0 poin. Nah, begitu. Ketika Bapak Ibu ingin distribute penilaian harian ini ke 10 kelas misalnya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini ada tanda ini. Nah, ini kita klik, Bapak Ibu bisa pilih kelas mana yang mau Bapak Ibu share kuisnya. Gitu ya. Misalnya 10 kelas, langsung diklik 10 kelas. Langsung di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat assignment ini satu persatu di kelas. Nah, di sini kan masih ada tulisan don't assign to student. Maka di sini diedit, klik assign, dan all student di sini maksudnya adalah tugas ini ditujukan ke seluruh siswa yang berada di kelas kita ini. Gitu ya. Kemudian karena ini kuis, Bapak Ibu bisa menjadwalkan. Misalnya hari Senin tanggal 13, time-nya
kita atur. Nah, misalnya jam 8 tugasnya. Nah, di sini close date-nya misalnya jam 10. Nah, ini kita bisa atur seperti itu. Kemudian done. Atau Bapak Ibu membiarkan, saya biarkan aja lah. Nah, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nyeting waktu ya. Nah, di sini jam 8 sampai jam berapa tadi? Jam 10 ya. Ya, due close date-nya jam 10. Setelah jam 10 ini siswa sudah tidak bisa mengerjakan soal itu lagi. Nah, yang di bawah ini Bapak Ibu, postingan quiz ini, postingan assignment quiz ini akan masuk di channel mana, Bapak Ibu bisa tentukan. Kalau ini general berarti nanti akan masuk di channel general. Padahal ini kan tadi penugasan, misalnya ini untuk penugasan 1, penilaian harian 01 misalnya. Berarti kita masukkan di pertemuan 1, maka itu tadi edit diklik, pilih pertemuan 01, kemudian done. Jadi ini diedit, pilih pertemuan 1, kemudian done. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa ini assign. Nah, nanti otomatis akan terkirim di channel pertemuan 1, Bapak Ibu, tugasnya. Ketika Bapak Ibu ingin, nah ini sudah masuk kan, penugasannya sudah masuk. Jadi siswa-siswi kita akan mengetahui ini. Nah, di sini siswa-siswi kita kan di channel pertemuan 1 sampai 4 kan sudah kita setting hanya guru yang bisa posting. Maka view assignment ini insya Allah tidak akan tertimbun chat peserta didik karena mereka tidak bisa nge-post gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke channel general lagi. Kita klik assignment. Nah, di sini kita akan memberi penugasan assignment. Nah, di sini kita pilih assignment. Kita tulis di sini penugasan 1. Instruksinya penugasan 1. Misalnya kita perintahkan siswa upload foto atau upload foto foto pekerjaan siswa yang ditulis di kertas misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa upload link YouTube misalnya, link YouTube materi present tense. Nah, misalnya gini, ini perintah ini poinnya kita isi 100 misalnya, jadi ada 2 tugas. Kalau dia mengumpulkan 1, bisa Bapak Ibu beri nilai berapa sesuai bobotnya. Kemudian seperti biasa tadi, kalau Bapak Ibu mau nge-share assignment ini kepada 10 kelas, bisa diklik di sini, dipilih kelasnya. Kemudian jangan lupa don't assign ini di edit assign. Kemudian done. Ini ditujukan kepada all student yang ada di kelas ini. Berarti ini benar ya. Kemudian misalnya penugasan ini dimulai sekarang sampai seminggu misalnya. Berarti ini diedit. Kemudian close date-nya ini kita ubah misalnya sampai tanggal 18. Kemudian done. Nah, karena tadi juga penugasan 1, maka ini kita masukkan di channel pertemuan 1 bukan general.
maka kita klik edit, kita pilih pertemuan 1, kemudian done. Setelah itu assign. Jika Bapak Ibu ingin mengedit assignment, Bapak Ibu juga bisa melalui sini. Nah, ini notifikasinya langsung muncul untuk penugasan 1. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat dan ingin edit, bisa melalui sini, klik view assignment, kemudian edit. Nah, mana yang mau Bapak Ibu edit, misalnya ada tulisan yang salah atau apa, atau penambahan tugas, silakan diedit di sini, kemudian update. Begitu. Nah, sekarang saya sebagai siswa ingin mengerjakan tugas yang dari guru ini, misalnya gitu ya. Nah, kita masuk ke punya siswa. Nah, ini sudah ada pemberitahuan, ini punya siswa ya, atas nama siswa A. Nah, ini pemberitahuannya sudah ada 2, kita klik, ini punya siswa. Penilaian harian ini, kalau kita klik punya siswa, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa dikerjakan oleh siswa. Diisi tadi namanya siswa A, kelas 9E, nomor absen 1 misalnya, kemudian next. Nah, ini kira-kira yang apa, dia mau jawab yang mana, yang ini. Wah, tadi mohon maaf, tadi belum saya setting jawaban ya, kelihatannya. Saya setting dulu Microsoft Form-nya. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu klik jawaban yang benar ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini saya submit. Nah, view result bisa dilihat nilainya berapa nanti gitu ya. Ini close. Nah, 100 ya, nanti bisa dilihat di klik. Sekarang kita lihat lagi pertemuan 1 yang view assignment, yang penugasan 1. Tadi kan saya ngisi assignment quiz, ini kita memasukkan Microsoft Form quiz. Nah, penugasan ini kita klik, ini saya sebagai siswa. Nah, di sini kan siswa ditugasi gurunya, siswa upload foto pekerjaan, siswa upload link YouTube. Nah, bagaimana caranya? Yaitu add my work, di my work ini ada plus add worknya kita klik. Kemudian karena dia tadi ingin foto, maka langsung klik upload from this device. Nah, misalnya saya pilih foto ini misalnya. Nah, di sini foto, oke, dan kemudian saya misalnya mau ini siswa disuruh atau diperintahkan guru untuk upload link YouTube materi present. Nah, ini misalnya saya browsing dulu present tense YouTube misalnya ya. Nah, di sini kan ada ini misalnya. Nah, simple present tense. Nah, ini linknya saya copy ya, benar. Ini add worknya diklik. Nah, kalau tadi pilih upload from device, sekarang karena kita diminta link, maka yang kita klik link. Link yang kita copy tadi dari simple present tense tadi, kita copy paste di sini, kemudian description-nya kita tulis YouTube present tense. Ini misalnya. Kemudian attach. Nah, otomatis di sini sudah ada 2 tugas siswa yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, setelah upload begini Bapak Ibu, siswanya harus klik turn in. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, karena nanti di grade-nya guru ya tidak masuk, nanti tidak bisa masuk ya. Jadi klik turn in. Nah, sampai berhasil dan ada tulisan undo turn in. Nanti kalau siswa itu ingin mengedit, tinggal klik undo turn in, kemudian mau
ngedit apa, misalnya oh ini saya salah, berarti klik 3 titik ini kemudian remove, misalnya gitu. Nah misalnya remove, kemudian misalnya add work lagi, linknya misalnya ganti, berarti cari link yang benar, kemudian ditulisi materi present tense, misalnya gitu. Nah ini attach, kemudian turn in lagi. Nah begini, ini sebagai siswa ya, sebagai siswa seperti, jadi tadi sudah dikerjakan dua-duanya. Coba kita cek di guru. Ini sini ya, guru, kita cek di grade. Nah ini kita cek penilaian harian, nilainya berapa misalkan. Nah ini tadi belum saya kasih poin, jadi dia belum masuk Bapak Ibu. Nah penugasan ini yang sudah di turn in kita lihat. Nah ini sudah ada mengumpulkan link YouTube juga sudah, kemudian foto juga sudah, maka dia nilainya 100. Feedbacknya kita beri tulisan keren misalnya gitu ya. Nah setelah itu return diklik, kemudian close. Nah di sini angka 100 ini sudah langsung masuk Bapak Ibu. Nah ini nilai bisa langsung di sini nampak, sudah nampak. Ini tadi mungkin saya terlambat ngasih, jadi nilai belum muncul, sepertinya begitu, jadi akhirnya close ya. Harusnya nilainya muncul di setiap siswa. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah penambahan a tab, new tab ya. Tambahkan a tab, jadi saya ulang, ada plus ini, add a tab, ini kita klik, kita pilih website. Nah misalnya saya tambahkan di sini link rumah belajar, kita buka dulu di new tab, kemudian kita copy linknya, kita masukkan di sini nanti, kita tulisi dulu rumah belajar, linknya kita paste di sini, kemudian save. Nah otomatis akan terlihat website rumah belajar. Oke, kemudian ini wajib ya, wajib ditambahkan. Nah sekarang saya ingin mengadakan meeting di channel pertemuan 1 misalnya. Bapak Ibu bisa melalui kalender, bisa langsung klik channel ini, meeting 1 misalnya, kemudian kita meet now, pilih meet now, kan seperti ini. Nah Bapak Ibu misalnya mau video juga bisa di on kan, kalau tidak bisa di off kan. Setelah meet now ini jangan ditekan meet now, tapi kita tulis schedule a meeting. Misalnya kita tulis di sini dulu nggak apa-apa, di sini tulisi pertemuan 1. Nah schedule a meeting kita klik, maka akan muncul new meeting. Nah pertemuan 1 yang sesuai kita tulis tadi, kita isi satu nama, misalnya Bapak Iman misalnya, Bapak Kepala Sekolah misalnya. Nah ini kita bisa schedulekan misalnya tanggal berapa, tanggal 13, berarti Senin tanggal 18, jam berapa kelas ini, berarti misalnya jam 6:30 pagi, kemudian sampai jam 8 misalnya. Nah ini doesn't repeat, tidak perlu diulang. Kemudian nanti akan diadakan di pertemuan 01 di kelas bahasa Inggris ini 9E. Add location-nya tidak perlu.
Di sini kita tulis saja sama dengan ini, pertemuan 1. Ini ya. Kemudian kalau sudah semua, klik send. Nah, kalau nanti muncul seperti ini lagi, Bapak Ibu jangan klik schedule meeting lagi atau bahkan meet now jangan, tapi ini di close saja. Karena kalau tidak di close, maka Bapak Ibu akan menjadwalkan beberapa pertemuan. Jadi ketika send itu nanti kan muncul seperti itu, yaitu di close saja karena pertemuan Bapak Ibu sudah terschedule di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan link pertemuan ini? Kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik lagi schedule-nya tadi. Nah, kita arahkan kursor kita ke bawah. Jika belum nampak, ini bisa diarahkan ke bawah sampai muncul Join Microsoft Teams Meeting. Kita klik di sini, klik kanan, copy link. Nah, link inilah Bapak Ibu yang kita share ke siswa-siswi kita. Dan ketika kita ingin langsung join di meeting itu, kita langsung bisa klik join ini. Join ini kita klik, langsung join now. Nah, otomatis Bapak Ibu pada saat klik join now sudah langsung berhadapan dengan peserta didik kita. Gitu. Nah, kalau nampak seperti ini disilang di close saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa di apa tadi apa namanya, link pertemuannya tadi bisa di share di grup siswa, kemudian siswa tinggal klik link tersebut gitu Bapak Ibu. Nah, mudah sekali ya. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan link meeting pertemuan 1. Tapi nanti jadi rancu dengan ini Bapak Ibu, karena ini nanti akan muncul di peserta didik juga. Nah, jadi linknya tadi bisa di-share oleh Bapak Ibu di mana, di grup peserta didik. Nah, ini kayak gini. Oke, jadi link ini bisa di-share. Nah, ini contoh link, penampakan link yang akan di-share Bapak Ibu ke grup kelas medsos mereka yang Bapak Ibu miliki. Kalau nggak jadi, ini bisa di-delete, discharge. Begitu Bapak Ibu. Nah, pada saat meeting, ini Bapak Ibu bisa klik ini tadi kan, di pertemuan 1. Ini saya close dulu, saya ulang. Di channel pertemuan 1, Bapak Ibu bisa klik ini, pertemuan 1 ini, to see detail of this meeting. Ini kita klik. Nah, Bapak Ibu kalau mau mulai langsung join. Bapak Ibu masuk misalnya mau menampakkan diri, berarti ini videonya di on kan, jika tidak di off kan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan siaran pada saat Bapak Ibu pada saat ini misalnya langsung, jadi langsung join now. Nah, ketika join now, ini siswa-siswi kita yang sudah ngeklik link nanti akan bergabung. Nah, untuk mengetahui jumlah peserta didik yang sudah gabung, Bapak Ibu bisa klik show partisipan ini. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengundang siapa yang untuk gabung, Bapak Ibu tinggal klik nama siswa tersebut, misalnya siswa A ini, kemudian di calling Bapak Ibu. Ini diklik, siswanya diklik, ini langsung calling. Nah, itu langsung ada calling di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah calling ke siswa. Tinggal accept atau decline. Kalau accept berarti siswa tersebut, nah ini siswanya menerima join now. Ini sebagai siswa ini Bu. Nah gini, ini sebagai siswa. Makanya itu tulisannya SMA. Oke.
ketika siswa kita ingin meninggalkan kelas, berarti klik hand up gitu ya. Perintahkan juga kepada siswa, ini beranda milik siswa ya Bapak Ibu, ini beranda milik siswa dan mereka bisa melihat saya sedang siaran gitu. Bisa diperintahkan kepada siswa untuk raise your hand ketika ingin mengajukan pertanyaan. Jika ingin chat, siswa bisa ngeklik show conversation, kemudian misalnya siswa di sini menulis hadir Bu misalnya gitu, kemudian diklik. Nah ini ya langsung muncul. Kemudian siswa tersebut juga bisa klik partisipan bahwa dia di sini hadir sendiri di sini bersama gurunya, satu orang sini, karena ini memang prakteknya untuk satu siswa ya Bapak Ibu. Nah di kolom ini siswa itu juga bisa start recording, makanya ini juga sedikit rawan ketika anak-anak ngeklik start recording, jadi recording kita jadi terputus karena mereka yang record, jadi nanti rekamannya berada di streaming mereka itu. Sekarang saya masuk lagi di beranda saya. Nah ini tim saya, ini kelas saya, jadi ini saya sebagai organizer, siswa saya ini yang sudah muncul di sini, dia akan muncul di sini. Jadi kalau di laptop ini ada 9 partisipan yang muncul, kalau di HP hanya 4 gitu. Nah Bapak Ibu untuk mendownload attendance list itu di sini gitu ya. Nah sekarang saya mau coba sebagai siswa ini, saya coba keluar, dia leaving, jadi siswa ini tadi leaving, kemudian join lagi. Nah kemudian setelah leaving join lagi. Nah saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, ini attendance listnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendownload attendance list sebelum Bapak Ibu end meeting. Bagaimana cara end meeting? Yaitu klik 3 titik ini. Jika Bapak Ibu ingin record atau merekam pertemuan ini, langsung klik start recording, maka di sini akan merekam. Di sini kalau ada stop recording berarti Bapak Ibu sedang merekam, you are recording, sedang direkam. Kalau ingin menyudahi pertemuan end meeting, jadi Bapak Ibu sebagai organizer klik end meeting ketika Bapak Ibu sudah menyudahi pertemuan, jangan diklik yang hand up, nanti nyantol takutnya. Nah sebelum Bapak Ibu end meeting, jangan lupa untuk download attendance list, karena attendance list ini tidak akan muncul jika end meeting ini sudah diklik. Bapak Ibu ketika ingin mengetahui conversation siswa, maka Bapak Ibu bisa klik conversation ini, dan tadi siswa A itu ngetik hadir Bu gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lihat sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu ini tadi sudah saya jelaskan. Nah untuk share materi Bapak Ibu pastikan sudah membuka misalnya PowerPoint ya. Buka dulu materi Bapak Ibu. Nah misalnya materi Bapak Ibu ini, nah ini dibuka dulu. Setelah itu Bapak Ibu share dengan ngeklik yang panah ke atas ini, share, kemudian pilih desktop, application window. Nah tadi kan ini presentationnya, ini diklik kemudian share. Nah maka di layar siswa itu akan muncul ini, kita cek ya di layar siswa, ini layar siswa. Nah ini layar siswa Bapak Ibu, mereka akan melihat presentasi kita gitu. Nah ketika kita ingin menyudahi, maka kita stop sharing.
maka panahnya kembali ke atas lagi. Kalau misalnya mau share, ini panah ke bawah, saya ulang, application Windows, kemudian ini. Nah, ketika muncul ini Bapak Ibu, maka di kolom ini, di beranda ini, ada stop sharing seperti ini, ada tanda silang. Ini berarti siswa-siswi kita masih melihat materi kita, karena kita sedang share materi. Untuk menyudahi, ya ini bisa langsung diklik. Gitu. Bagaimana jika ingin menggunakan whiteboard di sini? Nah, ini juga bisa dipilih Microsoft Whiteboard. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Whiteboard-nya di sini sebagai pilihan. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih, misalnya pulpen yang mana. Nah, ini bisa dipilih collaboration atau hanya Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Ini Bapak Ibu bisa tulis apapun di sini untuk menjelaskan ke peserta didik kayak gitu. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal misalnya mau menghapus, berarti ini tinggal aja. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa stop presenting dengan klik stop presenting. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa download attendance list. Kita download lagi. Nah, ini dia siswa A tadi join jam sekian, kemudian meninggalkan kelas jam sekian, join lagi jam sekian. Nah, di attendance list ini udah lengkap Bapak Ibu. Di sini ingin mengetahui partisipan bisa klik yang ini, nomor orang. Kalau conversation-nya yang ini, kalau ini raise your hand, kalau ini untuk record and meeting, ini untuk share materi. Mic ini ada, ketika mic ini silang, berarti suara Bapak Ibu tidak sampai ke peserta didik. Ketika kamera silang begini, berarti wajah Bapak Ibu tidak terlihat oleh peserta didik. Gitu. Nah, untuk mengetahui attendance list ini berada di mana, klik dulu partisipan, kemudian download attendance list. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri. Saya stop recording, kemudian saya end meeting, end. Nah, otomatis pertemuan ini sudah saya sudahi, kemudian sebagai siswa juga langsung end, gitu ya. Jadi, oke, terus ini siswa, kita sudah end meeting. Nah, ini saya sebagai guru sudah selesai melaksanakan meeting tadi. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran daring di tahun ajaran baru. Bapak Ibu, di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengcopy kelas yang sudah jadi, karena kita akan membuat beberapa kelas. Jadi tidak perlu membuat kelas lagi, tapi tinggal copy saja. Caranya adalah klik Teams, kemudian join or create team. Di sini tetap kita pilih create team, kemudian kelas. Nah, di sini jangan memberi nama, tapi create a team using
an existing theme as a template. Nah, ini kita klik, kita cari kelas yang akan kita copy. Ini kita copy kelas 9E bahasa Inggris, kita choose theme. Nah, copy ini kita beri nama kelas apa yang mau Bapak Ibu buat. Misalnya saya kelas 9G, kemudian create. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan teachers, yaitu kepala sekolah dan kurikulum. Kita add. Terus, nah ini sudah jadi, tinggal Bapak Ibu merubah background sesuai kelas masing-masing. Nah, untuk mengcopy lagi caranya seperti tadi Bapak Ibu, bisa dilaksanakan berkali-kali sampai beberapa kelas yang Bapak Ibu inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.